Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamalia State Islamic University North Sumatra UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera Asyamalia State Islamic University Angkatan Sumatera UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar 45 menuju masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangun peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Humaydi Fatoni. Perkenalkan, nama saya Andriansah Silalahi. Nama saya Muhammad Alfis Wahyu Distira Lubis. Lembaga legislatif berfungsi di bidang legislasi bersama-sama dengan pemerintah menentukan pokok kebijakan pemerintahan melalui perundang-undangan. Yang kedua, fungsi bidang anggaran atau budgeting, menentukan anggaran belanja dan penerimaan negara bersama dengan pemerintahan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang disetujui bersama. Yang ketiga, fungsi pengawasan, melalui komisi-komisi pengawasan terhadap pemerintah dengan mempunyai hak bertanya, angket, dan lain-lain. Selanjutnya, lembaga eksekutif. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Selanjutnya, lembaga yudikatif. Sesuai dengan prinsip pemindahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR yang terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di sini saya akan melanjutkan mengenai apa itu MA. MA, Mahkamah Agung, ialah salah satu lembaga tertinggi di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama sama dengan mahkamah dan bebas dari pengaruh dari cabang-cabang lainnya. Tugas pokok sebagai berikut: 1. Fungsi pengadilan. Fungsi kedua, fungsi pengawasan. Ketiga, fungsi mengatur. 4. Fungsi mengatur. 5. Fungsi administratif dan lain sebagainya. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan pasal 2 ayat Undang-Undang 14 tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang
nomor 14 tahun 1985. Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang tersebut. Apa itu yudikatif? Yudikatif ialah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya suatu undang-undang atau aturan negara tersebut. Ada 3 poin peranaan yang harus dilakukan lembaga tersebut, memiliki tugas peranan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga, Komisi Yudisial. Baik, saya akan melanjutkan dari pembicara sebelumnya tentang lembaga eksaminatif. Jadi lembaga eksaminatif ini adalah lembaga atau badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Di Indonesia, lembaga eksaminatif ini adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian, tugas Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 secara terpisah, yaitu pada bab 3 bagian ke-1 dan ke-2. Tugas PPK menurut undang-undang tersebut masuk dalam bagian tertentu. Isinya antara lain adalah sebagai berikut, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negaranya yaitu BUMN, Badan Layanan Umum BUMD, dan semua lainnya yang mengelola keuangan negara. Kemudian, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kemudian, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja keuangan dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Kemudian, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati Wali Kota. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Kemudian, wewenang Badan Pemeriksaan Keuangan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab 3 bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan, penentuan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut. Semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk badan pemeriksaan. Kemudian BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Kemudian BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Kemudian terkait lembaga negara, setelah lembaga negara eksaminatif ada lembaga negara independen. Lembaga negara independen dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda melalui konstitusi, undang-undang maupun keputusan presiden. Lembaga negara independen dibentuk dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, memiliki kredibilitas yang tinggi, dan bebas dari kepentingan politik tertentu. Lembaga negara independen berdasarkan konstitusi di Indonesia antara lain, yang pertama ada Komisi Yudisial, yang kedua ada Bank Indonesia, yang ketiga ada Komisi Pemilihan Umum, yang keempat ada TNI dan Polri, nomor 5 ada Kejaksaan Agung, nomor 6 ada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan yang ketujuh ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Baik, itu adalah presentasi singkat dari kami. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan memahami. Kalau ada kekurangan kata ataupun kurangan dari presentasi ini, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.